Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips tutorial serta informasi tentang pendidikan. Sahabatku, kembali pada kesempatan kali ini saya ingin mempersembahkan sebuah video dengan judul Publikasi Ilmiah Kenaikan Pangkat Guru Golongan 4. Mari simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, silakan simak video selanjutnya. Publikasi ilmiah kenaikan pangkat guru golongan 4. Sahabatku, bagi teman-teman yang sudah golongan 4 dan untuk naik pangkat menjadi golongan 4B, maka wajib membuat publikasi ilmiah. Guru PNS yang berada di golongan 4, jika ingin naik pangkat ke golongan yang lebih tinggi, wajib memiliki publikasi ilmiah. Mengingat hal tersebut menjadi sebuah kewajiban bagi Anda yang sedang dalam proses pengajuan kenaikan pangkat. Pada golongan tersebut perlu mengetahui lebih rinci terkait publikasi yang akan Anda buat. Jadi ketika Bapak Ibu yang ingin naik pangkat dari golongan 4A ke 4B atau 4B ke 4C, 4C ke 4D, harus memiliki publikasi ilmiah. Ya, seperti apa? Inilah rincian terkait publikasi ilmiah. Terkait pedoman kenaikan pangkat, dapat merujuk pada buku 4 terkait pedoman kegiatan PKB dan angka kreditnya tahun 2019. Di dalam buku tersebut seluruh proses dan persyaratan kenaikan pangkat guru PNS dijelaskan secara menyeluruh. Jadi tentang persyaratan kenaikan pangkat untuk PNS itu tertuang dan ada pada buku 4 ya. Dan pedoman pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB yang memiliki angka kreditnya ya. Yang pasti ketika Anda ingin menaik jabatan atau dari golongan 4 ke tingkat yang lebih tinggi, publikasi ilmiah menjadi unsur yang sangat penting, bahkan wajib. Jenis publikasi yang bisa dibuat dapat berupa apa saja, mulai dari diktat, buku, laporan penelitian, artikel populer, jurnal, dan lain sebagainya. Jadi yang mau naik ke 4A, ke 4B, dan seterusnya, itu publikasi ilmiah itu menjadi unsur yang sangat penting. Dan jenisnya publikasi ilmiah itu berbentuk apa saja. Mungkin bisa membuat diktat, bisa membuat buku, bisa membuat laporan penelitian atau PTK, PTS, kemudian bisa membuat artikel populer, kemudian bisa juga membuat jurnal dan lain-lainnya yang kemudian dipublikasikan. Setiap publikasi ilmiah yang telah dilakukan oleh guru akan mendapat besaran angka kredit yang berbeda-beda berdasarkan jenis publikasi yang dibuat. Semua angka kredit yang didapatkan dari publikasi ilmiah akan diakumulasikan sehingga memenuhi jumlah yang telah disyaratkan. Untuk lebih rinci terkait publikasi ilmiah dalam kenaikan pangkat guru golongan 4 dapat dibaca atau disimak di bawah di berikut ini ya. Jadi untuk publikasi ilmiah ini ya, itu mendapat angka, besaran angkanya ya yang berbeda-beda sesuai dengan jenis publikasi ilmiah yang kita buat ya. Contoh umpamanya jurnal akan berbeda dengan penelitian tindakan kelas dan seterusnya. Golongan 4A yang mau naik pangkat ke 4B,
Guru PNS yang ingin naik golongan dari 4A ke 4B harus memiliki karya yang telah dipublikasikan. Minimal angka kredit yang dikumpulkan dari publikasi tersebut mencapai 12 poin. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin naik pangkat dari golongan 4A ke 4B ya, itu harus mempunyai angka kredit yang dikumpulkan dari hasil publikasi ilmiah ini harus mencapai 12 poin. Jika karya ilmiah yang dapat dipublikasi pada tahap ini dapat bermacam-macam, namun yang pasti di antara salah satu jenis karya tersebut harus terdapat dari unsur penelitian. Bisa berupa laporan penelitian tindakan sekolah, bisa juga laporan penelitian tindakan kelas, dan sejenisnya. Nah, itu ya, jadi dari sekian banyak itu harus ada yang terdapat unsur penelitiannya. Laporan hasil penelitian tersebut kemudian harus diseminarkan, yang dihadiri minimal 15 peserta yang datang dari paling tidak 2 sekolah. Seminar juga bisa dilakukan pada forum MGMP ataupun KKG ya, di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan ya. Jadi hasil penelitian, laporan penelitian tindakan kelas atau laporan penelitian tindakan sekolah yang telah dibuat itu harus diseminarkan, dan peserta seminar itu minimal 15 peserta ya, minimal 15 peserta dan minimal dihadiri oleh 2 sekolah. Jadi kalau kita mau menyeminarkan hasil penelitian tindakan sekolah, kita harus mengundang minimal 2 sekolah ya, dan pesertanya minimal 15. Itu baru bisa diakui. Boleh juga diseminarkan di forum guru mata pelajaran atau di kelompok kerja guru ya. Nah, itu bisa. Maksimal jumlah laporan penelitian yang bisa diajukan sebagai syarat kenaikan pangkat dalam 1 tahun adalah 2. Selain itu, salah satu dari hasil penelitian perlu dibuat menjadi sebuah jurnal dan diterbitkan pada penerbit jurnal ber-ISSN ya. Jadi penelitian itu minimal kita bisa 1 tahun pelajaran, kita harus bisa membuat 2 minimal ya. Jadi 1 semesternya 1, dalam 1 tahun harus bisa membuat 2. Dan hasil dari penelitian itu perlu dibuat jurnal dan diterbitkan pada penerbit jurnal ber-ISSN ya. Jadi harus diterbitkan atau dibuat dalam bentuk jurnal dulu, kemudian diterbitkan dalam penerbit jurnal. Jika Anda ingin menggunakan jenis publikasi yang lainnya seperti buku, karya terjemahan, diktat, tulisan artikel populer yang dimuat di media massa, dibatasi 3 buah dalam 1 tahun. Adapun buku pedoman guru dibatasi maksimal 1 buah dalam 1 periode pengajuan pangkat. Nah itu. Jadi kalau Bapak Ibu membuat diktat atau tulisan artikel populer yang dimuat dalam media massa, dibatasi hanya 3 buah saja dalam 1 tahun. Adapun untuk guru itu hanya dibatasi 1 periode pengajuan saja. Selanjutnya golongan 4B ke 4C. Kriteria syarat kenaikan pangkat dari golongan 4B ke 4C sama golongan sebelumnya yang telah dijelaskan di atas. Adapun golongan 4C ke 4D, untuk naik pangkat dari golongan 4C ke 4D paling tidak harus mengumpulkan angka kredit kumulatifnya 14 dari publikasi ilmiah. Selebihnya hampir sama dengan kriteria kenaikan pangkat yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi kalau golongan 4A ke 4B, 4B ke 4C itu akumulasi angka kreditnya 12. Tetapi ketika dari 4C ke 4D, maka akumulatifnya angka kreditnya harus mencapai 14 dari publikasi ilmiah.
Hanya saja pada tahapan ini, persyaratan lainnya yang harus dipenuhi adalah menerbitkan satu buku ber-ISBN, baik dalam bentuk buku pelajaran atau buku pendidikan. Dan satu lagi, dalam proses kenaikan pangkat pada tahap ini juga diwajibkan untuk melakukan presentasi ilmiah khusus. Nah, jadi hanya untuk kenaikan pangkat ini harus menerbitkan satu buku yang ber-ISBN, ya, baik dalam bentuk buku pelajaran maupun dalam bentuk buku pendidikan lainnya, ya. Dan satu lagi, dalam proses kenaikan pangkat pada tahapan ini juga diwajibkan untuk melakukan presentasi ilmiah. Selanjutnya dari golongan 4D ke 4E, syarat untuk naik pangkat dari golongan 4D ke 4E relatif sama dengan tahapan sebelumnya. Yang membedakan untuk kenaikan pangkat golongan ini, Anda tidak perlu melakukan presentasi ilmiah khusus. Namun, angka kredit yang harus terkumpul dari publikasi ilmiah adalah 20 poin. Nah, itulah penjelasan rinci terkait publikasi ilmiah yang harus diketahui untuk naik pangkat di golongan 4, ya. Jadi untuk kenaikan pangkat golongan 4D ke 4E itu sama dengan dari 4C ke 4D. Namun di golongan 4D ke 4E ini tidak perlu melakukan presentasi ilmiah khusus, tetapi angka kreditnya harus terkumpul 20 poin. Itulah sahabatku tentang penjelasan terinci terkait publikasi ilmiah yang harus diketahui atau dikumpulkan untuk naik pangkat khususnya pada golongan 4. Demikianlah video tentang publikasi ilmiah kenaikan pangkat guru golongan 4. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jika ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.